Wah, ayo kumpul. Kita akan melihat apa yang terkubur di bawah permukaan tiap planet di tata surya. Masuklah ke pesawat antariksamu yang sudah dilengkapi bor terbesar di seluruh dunia dan mari berangkat. Kamu mulai dari Merkurius, planet yang paling dekat dengan matahari. Jika dilihat dari jauh, Merkurius mirip dengan bulan kita yang indah. Tapi setelah mendarat, kamu sadar kalau itu cuma ilusi. Di sekitar pesawat antariksamu terdapat banyak kawah bekas meteorit. Permukaan planet ini dipenuhi bukit-bukit besar yang curam. Beberapa di antaranya bahkan setinggi 3 km dan membentang hingga ratusan kilometer. Kamu mulai mengebor dan segera sadar usaha ini bakal sulit. Merkurius adalah planet terpadat kedua di tata surya, sementara peringkat pertamanya Bumi. Kulit terluar planet ini terbentuk dari 400 km kerak padat dan mantel berbatu. Setelah menembusnya, kamu akan bertemu inti logam Merkurius. Inti planet ini memakan hampir 85% volume planet dan mengandung lebih banyak besi daripada planet lain yang kita ketahui. Kamu tidak perlu mengebor lebih jauh sebab inti luarnya cair. Tapi begitu mencapai inti dalam yang padat, kamu harus menyalakan bor lagi. Planet yang akan kamu jelajahi selanjutnya adalah Venus. Ini planet terpanas di tata surya. Suhu rata-rata di sana cukup tinggi untuk melelehkan timah. Tekanan di planet ini 90 kali lebih besar daripada di bumi. Pesawat antariksamu berjalan menembus awan tebal asam sulfat. Permukaan Venus berwarna coklat kemerahan dan super kering. Kamu mendarat di tengah dataran yang mulus. Dataran seperti ini menyelimuti 2/3 permukaan Venus. Nah, kamu pun memulai misimu. Bor mulai bergerak menembus kerak Venus. Sebagian besar kerak ini terdiri dari basal dan tebalnya hampir 20 km. Lapisan berikutnya adalah mantel bebatuan cair. Setelah sekian lama mengebor, kamu merasa perjalanan ini tak ada ujungnya. Jangan heran, tebalnya 1900 km. Akhirnya, kamu sampai di inti besi metalik Venus. Ukurannya besar, 2 kali lebar mantelnya. Kamu lihat bola biru yang ada di kiri itu bumi. Bagaimana jika kamu melewatkannya dulu dan kembali lagi nanti? Saat ini, Mars terdengar jauh lebih menarik. Tempat ini dingin sekali, suhunya minus 60 derajat Celcius. Planet ini terlihat kemerahan, dan begitu melangkahkan kaki di permukaannya, penyebabnya terlihat jelas. Tanahnya tertutup debu berwarna karat. Partikel halusnya juga mengambang di udara sekitarmu. Di kebanyakan tempat, ketebalan lapisan debu ini mencapai 2 meter. Kamu mulai mengebor menembus kerak tipis Mars. Kerak di sini terbentuk dari batuan basal vulkanis. Tak lama kamu mencapai mantelnya. Mantel ini terdiri dari oksigen, silikat, dan mineral lainnya. Agak mirip pasta gigi berbatu yang lembut. Mantel planet merah jauh lebih tipis daripada bumi. Paling tebal hanya sekitar 1700 km. Tiba-tiba gerakan bormu terasa agak berbeda. Pasti sudah sampai inti planet. Sebagian besar inti planet Mars terbuat dari besi, nikel, dan belerang dengan lebar antara 1450 sampai 1900 km. Dan tidak seperti inti bumi, inti Mars tidak bergerak. Saatnya mengunjungi planet terbesar di tata surya, Jupiter. Hampir 1.300 bumi bisa dimasukkan ke planet besar ini. Jupiter juga super panas, suhunya sekitar 24.000 derajat Celcius di intinya. Tapi kamu tidak bisa mendarat karena Jupiter tidak punya permukaan padat. Planet ini adalah raksasa gas. Ingat kata kuncinya, gas. Bormu juga tidak terpakai, setidaknya di sini. Saat turun, kamu melihat awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih bergerak. Berkat awan ini, Jupiter terlihat berwarna-warni dan bergaris-garis indah. Kamu terus turun lebih dalam menuju pusat planet. Atmosfernya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Tak lama, kamu melihat hidrogen menjadi cair di bawah tekanan atmosfer yang sangat besar. Dan makin dekat ke inti, cairannya berubah menjadi campuran logam hidrogen dan helium. Kamu mencapai permukaan yang mirip inti planet, tapi dengan bantuan peralatanmu, kamu tidak tahu apakah ini bola leleh cair atau batuan padat yang masanya 14-18 kali massa bumi.
Mungkin kelak para astronom akan membantumu menjawab pertanyaan ini. Planet berikutnya ternyata sangat berangin, seperti perutku. Angin di Saturnus bergerak dengan kecepatan lebih dari 1.770 km per jam di khatulistiwanya. Dari atas, raksasa gas ini terlihat seolah punya permukaan padat berwarna coklat kekuningan. Kamu menembus beberapa lapisan awan berbeda, dan tiba-tiba kamu tersadar pesawat antariksamu juga tidak bisa mendarat di sini. Saturnus adalah planet paling tidak padat di tata surya. Kepadatan Saturnus hanya setara 1/8 kepadatan rata-rata bumi. Jika kamu menemukan genangan air yang cukup besar untuk memuat planet bercincin ini, sang raksasa gas itu bisa terapung di sana. Jika terus turun, kamu mungkin bisa menemukan inti Saturnus. Kemungkinan besar akan berbatu dengan hidrogen dan helium yang mengelilinginya. Kamu mendekati sang raksasa es, Uranus, yang artinya akan ada permukaan untuk mendarat. Atau tidak? Planet ini tidak padat. Kamu terbang menembus atmosfer atasnya dan tenggelam ke pusat planet es yang cair. Es di sini, yang membentuk 80% massa planet, sebenarnya adalah cairan padat panas. Es ini terdiri dari air, es amonia, dan metana. Bagian planet ini terkadang disebut samudra air amonia. Es ini mengelilingi inti padat berbatu. Disinilah kamu bisa menggunakan bor lagi. Intinya pun kecil, cuma setengah massa bumi. Jika dibandingkan planet lain, inti planet ini agak dingin, hanya 5.000 derajat Celcius. Kamu mencapai titik terjauh perjalananmu, Neptunus. Ukurannya 4 kali bumi, tapi 17 kali lebih berat. Permukaan kebiruan yang kamu lihat saat mendekat adalah lapisan permanen awan dan gas berputar. Di bawah, dalam tanda kutip, permukaan ini ada mantel besar yang cair dan merah membara. Mantelnya kaya akan metana, amonia, dan air, serta setara dengan 15 massa bumi. Akhirnya, kamu bisa menggali sesuatu. Inti planet ini padat dan sebagian besar terdiri dari besi dan logam lain. Teruslah mengebor hingga kamu sampai ke kedalaman 7.200 km. Para astronom hampir memastikan di sanalah kamu bisa menemukan lapisan berlian. Kalau kamu lupa, hujan di Neptunus adalah hujan kristal berlian. Sip, waktunya pulang. Banyak orang sudah mengebor lubang-lubang cukup dalam di sini. Tapi lubang-lubang itu tidak ada yang cukup dalam, bahkan sekadar untuk menembus keraknya. Setelah bor menempuh sepertiga perjalanan, suhunya mencapai 180 derajat Celcius, dan peralatan mereka tak bisa beroperasi lebih jauh. Tapi, bormu jauh lebih kuat, oleh karena itu kamu dengan mudah menembus kerak bumi. Kerak ini hanya memakan 1% dari volume bumi, dan terpecah menjadi lempeng-lempeng tektonik. Lempengan ini memungkinkan panas keluar dari interior bumi. Kamu pun sampai di mantel. Tebal lapisan ini sekitar 3.000 km dan memakan hampir 84% volume planet ini. Mantel bumi terdiri dari batuan silikat yang kaya zat besi dan magnesium. Nah, kamu tidak perlu mengebor lagi. Inti luar setebal 2.400 km-nya berbentuk cair. Inti ini terdiri dari besi dan nikel, tapi tekanannya tidak cukup tinggi untuk berubah menjadi padat. Kamu melewati batas antara inti luar dan dalam bumi. Perjalanan di depan makin berat. Suhu di sana mencapai 6.000 derajat Celcius, sepanas di permukaan matahari. Dan tekanannya 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Inti bagian dalam bumi adalah bola padat yang terbuat dari besi dan nikel. Radiusnya 1.200 km. 20% radius bumi ada di sini, atau sekitar 80% radius bulan. Ilmuwan mengetahui apa yang ada di bawah kerak planet yang jaraknya jutaan dan miliaran kilometer dari kita. Dan mereka bahkan tidak perlu pergi ke sana untuk mengebor menembus permukaan dan mengintip ke dalam. Mereka menggabungkan informasi tentang kepadatan planet, medan magnet, area pegunungan, panas, dan aktivitas seismik untuk membuat asumsi yang cermat. Misalnya, medan magnet bumi melindungi kita dan atmosfer dari suar dan angin surya. Para ilmuwan meyakini ini terjadi berkat inti besi panas di dalam bumi. Inti ini berputar dan menghasilkan pelindung tak terlihat, seperti dinamo panas yang sangat besar.
Dan medan magnet ini jauh lebih kuat dibanding medan magnet di Mars. Ada kemungkinan inti sang planet merah sedang mengalami sesuatu. Mungkin intinya mendingin atau bisa dibilang dimatikan. Atau mungkin tidak ada medan magnet apapun sejak awal. Ada banyak gunung berapi aktif di permukaan bumi. Oleh karena itu, para ilmuwan menyimpulkan pasti ada kerak yang relatif tipis dan mantelnya pasti terbuat dari magma cair. Tapi, gunung berapi Mars tidak aktif lagi. Mungkin pernah ada mantel cair panas di bawah kerak Mars, tapi setelah gunung berapi terbentuk, ada sesuatu yang terjadi. Mungkin interiornya mendingin, atau kulitnya entah bagaimana menjadi lebih tebal. Apapun yang terjadi, proses ini menghentikan magma di sana untuk naik ke permukaan. Lalu ada aktivitas seismik juga di Mars. Banyak gempa bumi atau Mars atau Venus terjadi di sana. Berarti ada sesuatu yang terjadi juga di bawah permukaan. Kalau di bumi misalnya, berarti ada pergerakan lempeng tektonik. Kebanyakan gempa bumi terjadi di sepanjang tepi lempeng tektonik. Jika aktivitas seismik di suatu planet cuma sedikit, mungkin tidak ada lempeng tektonik di sana. Berarti interiornya tidak aktif. Para peneliti juga memperhatikan berapa lama gelombang seismik menjalar di sebuah planet atau bagaimana gelombangnya menggema di sana. Semua ini membantu ilmuwan untuk meraih lebih banyak informasi tentang massa jenis kerak, terbuat dari apa mantelnya, dan sebagainya. Tapi para ilmuwan harus sangat berhati-hati saat menentukan penyebab gempa ini. Terkadang gempa bisa terjadi setelah meteorit menghantam planet. Dan itu tidak ada hubungannya dengan proses yang terjadi di bawah permukaan. Yang pasti, dua metode terakhir ini hanya dapat diterapkan pada planet padat, terutama karena raksasa gas tidak punya gunung berapi atau aktivitas seismik. Ya ampun, setelah membahas kerak tipis dan kerak tebal dari tadi, aku jadi lapar. Pesan pizza dulu yuk.